Bu Sri sudah mulai, sudah jadi host. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini. Ketua kelas Pak Abdul Karim, silakan mimpin doa. Baik Ibu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa ansuriha. Amin. Sudah Ibu? Ya, sudah Bu. Terima kasih Ananda Abdul Karim. Ya, Bu. Kelas bagaimana kawan-kawannya hadir semua pada hari ini? Hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah hadir. Oke, hadir, kalau Bu. gitu saya absen dulu ya terlebih dahulu. Ya, Bu. Pertama Abdul Karim Rangkuti ada? Ada Bu, ada Bu. Karena Eka Surya ada? Hadir Bu. Ada Dirja Sibuan? Hadir Bu. Ada Indri Purnomo? Hadir Bu. Oke, Titi Sundari? Oke, Muhammad Lutfi? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah berarti hadir semua ya. Oke. Belum materi untuk yang baru hari ini ya. Kita akan mengulang kembali pembelajaran yang kemarin ya, minggu lalu mengenai perilaku bekerja keras ya. Bekerja keras itu adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, adapun prinsip-prinsip bekerja keras ya, yaitu untuk bekerja mencari yang rezeki yang halal, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebelum materi pembelajaran ini, ya kita tentang mengenai pernikahan. Oke, sebentar ya akan Ibu tampilkan. Oke. Ya, tujuan pembelajarannya untuk hari ini mengenai pernikahan dalam Islam. Yang pertama untuk menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang pernikahan dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang keempat, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kelima, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran ini, ya, kalian Ibu suruh untuk mengamati gambar ya, area yang akan Ibu tampilkan. Oke. Nah, di sini kalian Ibu suruh untuk mengamati gambar ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Ya, coba Abdul Karim, bisa nggak dijelaskan Ya, di gambar 1 itu mengenai tentang apa itu? Ijab kabul Bu. Ijab Orang tua menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki Bu. Oke, kalau yang di gambar 2? Di gambar 2. Oke, Oh iya. Dirja Sibuan silakan. Ya, saya Bu, itu Bu kayaknya gawat tuh Bu, itu tanda-tanda kiamat tuh. Itu Oh, iya. gambar orang sejenis tuh Bu, kelaminnya tuh. Nah, bahaya tuh Bu. Pernikahan sejenis. Oke. Nah, jenis kelamin. Oke ya, terima kasih ya. Berarti di sini ada masuk nggak masuk dalam pernikahan dalam Islam? Masuk nggak tuh di gambar 2? Termasuk nggak? Tidak Bu. Nah, Tidak Bu. Kalau gitu kalian coba diskusikan dulu ya. 3 kelompok nih saya bagi. Ya, kelompok 1 ya.
nanti perwakilannya dari Abdul Karim ya. Tentang ini Ya, Bu. pernikahan yang sebenarnya itu pengertiannya apa maknanya. Ya, dalilnya itu apa. Baru yang di Ya, Bu. kelompok kedua nanti perwakilannya nanti ya dari Arna. Ya. Apa Ya, Bu. itu rukunnya dan syarat pernikahan yang sah itu seperti apa. Ya, baru bersama yang kelompok 3 terakhir Dirja Sibuan sama timnya ya juga ya. Apa sih hukum dan Ya, tujuan dari Bu. pernikahan? Ya. Itu Ya, Bu. saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya untuk diskusikan. Nanti perwakilan Ya, kelompok Bu. silakan mempresentasikan hasilnya. Iya, Bu. Saya tadi hukum pernikahan, Bu ya. Ya, hukum pernikahan sama tujuan pernikahan itu apa? Siap. Bu. Oke, dari Abdul Sudah, Bu. Karim sudah ketemu Sudah, Bu. jawabannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kami juga udah, Bu. Kelompok 2 Ya. udah Bu, selesai udah. juga? Udah, Bu. Udah siap, Bu. Udah, Bu. Kelompok 3 juga Tinggal udah sabar nih, selesai. Bu. Oke, yuk. Dari Nah. Abdul Karim dulu yang pertama, yuk. Pengertian makna nikah itu Ya, Bu. sebenarnya apa dari gambar 1 sama gambar 2? Sesuai Ya, nggak? Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1, Bu. Mm-mm. Nikah secara bahasa artinya adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan hingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban masing-masing. Terusnya, Bu, kami mengutip dalil tentang pernikahan di Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 72 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum Warazakum minat tayyibati apabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang baik dan mengingkari nikmat Allah. Sekian, Bu, presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih, Bu. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Oke, kelompok 2 ada nggak mau menambahi dari pernyataan dari kelompok 1 yang mengenai pernikahan maknanya ataupun dalilnya? Pas. Pas, Bu. Pas. Oke, masuk ya kelompok 2 dulu mempresentasikan hasil diskusinya ya perwakilan dari Arna mengenai Baik, Bu. rukun dan syarat pernikahan itu apa? Yang pertama yaitu pada gambar terlihat pernikahan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pada gambar kedua itu pernikahan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Rukunnya? Alasannya pada gambar 1 itu memiliki rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan pada gambar kedua itu adalah pernikahan dilarang. Kemudian yang kedua, secara bahasa nikah artinya adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban masing-masing. Terdapat di dalam
Quran Surah An-Nahl ayat 72. Tadi sudah disampaikan juga dari kelompok 1, Bu. Oke, ya, alhamdulillah. Jawabannya sama ya. Tadi ya di pengertian nikah dan juga dalilnya ya. Ya. Ada kelompok Ya, Bu. lain yang mau menambahin dari kelompok 1 atau 3? Ada nggak rukun syaratnya Iya, Bu. seperti apa? Iya Bu, menambahi sedikit Bu Boleh, dari ayo. dalil dari hadis Bu. Boleh, Dari ayo. hadis Bu. Oke, ya. Ya masyarakat istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa illam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, kata Rasul Bu. Kalau pemuda sanggup menikah, maka menikahlah. Kalau nggak sanggup, banyak-banyak puasa katanya Bu. Oke. Yang itu memelihara diri kamu Ibu. Ya itu Bu tambahannya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Abdul Karim ya. Ada tambah lagi yang dari kelompok lain? Pas? Pas Bu, pas. Oke. Pas, Bu. Ya, dari kelompok 3, perwakilan dari Bu. Dirjen Sibuan. Apa sih hukum tujuan dari pernikahan itu? Nah, baik Bu, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil temuan kami. Izin Bu ya, kami sampaikan. Yang pertama, hukum pernikahan itu adalah wajib Bu, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Kemudian lagi hukum pernikahannya yaitu sunnah, yaitu bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jauh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Jadi ini termasuk apa juga nih Bu ya, kalau bisa ya menikahlah cepat. Kemudian haram tuh bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya hukum pernikahan itu adalah makruh, yaitu bagi seorang yang mampu untuk menikah tapi dia khawatir akan memiliki wanita yang akan dinikahinya. Kemudian mubah Bu, yang terakhir hukum pernikahan mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dan dari fitnah tapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau tidak mampu menafkahi. Kemudian Bu, tujuan pernikahan diantaranya itu ada 6. Yang pertama untuk mendapatkan ketenangan hidup, yang kedua membentengi akhlak, untuk yang ketiga untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Udah selesai? Mana Dirjen Sibuan? Ada lagi? Mana Dirjen Sibuan? Sakit perutnya. Oh, Sakit perutnya Bu. izin kamar mandi ya? Kamar mandi Bu. Iya. Izin kamar mandi ya? Oke ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Dirjen Sibuan. Oke. Jadi ya pada tadi gambar 1 itu ya, itu tadi Abdul Karim mengatakan tuh ijab kabul ya. Ada nggak pakai syarat rukunnya di situ? Lengkap nggak? Kita tengok tadi kan, rukun nikah tadi ada berapa? Ada 5 kayak kan? Rukun nikah. Yang pertama adanya calon suami, ya kan? Terus lanjut adanya calon istri. Ya, kemudian adanya wali. Kemudian orang saksi. Kemudian yang terakhir ijab kabul. Ya, ada lengkap situ semua kan? Oke, syarat dari calon suami apa? Harus dewasa, apalagi dewasa, berakal sehat, Islam, ya jelas sehat, nggak gila Bu. Ya, identitasnya itu yang tadi yang di gambar 2 tadi jelas salah udah itu ya, haram ya. Ya, perwakilan Ya, yang itu yang dilarang agama tadi itu kan. Nah, sama laki-laki tadi tuh nggak boleh, haram. Ya. Kemudian apalagi syarat calon suami, dia tidak sedang dalam berihram haji atau umroh ya. Kemudian bukan tidak si wanita. Oke, orang yang dikehendaki atau tanpa ada pasangan. Oke. Calon istri itu bagaimana syaratnya? Ya, beragama Islam. Kedua, muayyan. Nah, harus jelas identitasnya memang perempuan, bukan bencong ya. Oke. Lanjut, yang ketiga, orang yang dikehendaki tanpa paksaan. Ya, yang keempat, tidak sedang dalam
Di PPT Ya, cuma dong. kemudian yang kelima Tadi ini paham barang. kalau si Malah suka dengan dua-dua itu. kemudian yang berakal sehat terakhir Ada tidak sedang kritik. Tolong di kadena di. Oh. lanjut dari yang wali si perempuan nih ya, bukan wali si laki-laki, si perempuan. Si perempuan ini dia syaratnya apa? Islam, dewasa, Sama itu berakal Bali, sehat, akal sehat, ya, tidak sedang tidak dalam sedang berinkam, haji atau umroh, adil ya. Kemudian mempunyai hak untuk menjadi mempunyai wali. Ya, kemudian laki-laki, laki-laki bukan perempuan suci ya. Tadi harus jelas punya identitasnya juga. Tidak buta, kemudian merdeka Tidak. atau budak. Bukan budak ya. Kemudian dua orang saksi syaratnya seperti apa? Ya, Islam, kemudian apa? Balik atau dewasa, Bali, dan berjumlah dua orang. berjumlah dua Ya. orang, Harus adil juga nih dua orang saksi, nggak boleh mereng sebelah ya, harus adil dua-dua ya. Maksud akad nikah ya, kemudian tidak boleh merangkap ya sebagai wali atau saksi ya. Itulah dia syarat dari dua orang saksi. Yang terakhir ijab qabul. Nah, ijab itu apa? Nah, ijab itu ucapan penyerahan ucapan yang diucapkan dari wali si perempuan ya atau wakilnya ya. Kalau qabul apa? Suatu pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki ya terhadap pernyataan wali perempuan. Nah, itulah dia syaratnya seperti apa? Oke, syaratnya tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua tidak terikat dengan waktu. Yang ketiga boleh dengan bahasa asing, boleh ya. Boleh selain dari bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, ya, asalkan mengerti, paham. Ya. Kemudian harus dengan menggunakan kata tazwid atau nikah. Kemudian qabulnya itu juga harus dengan ucapan qabil tu nikaha atau tazwijaha. Oke. Kemudian tujuan dari pernikahan itu apa? Oke, yang pertama untuk mendapatkan ketenangan hidup, ya. Dulu yang kedua untuk membentengi akhlak. Itulah dia supaya nikah membentengi akhlak, mengontrol hawa nafsu tadi itu. Ya, kemudian yang ketiga untuk mendapatkan keturunan yang soleh solehah, ya. Kemudian untuk apa? Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kelima untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang terakhir untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Oke, hukum nikah asalnya yaitu mubah. Kemudian para ulama mendefinisikan ada 5 tuh. Ada namanya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. haram. Ya. Yang dikatakan wajib itu seperti apa? Ya, dia fisik mental udah siap, ekonomi juga udah cukup, tapi hawa nafsunya udah nggak bisa terkontrol. Nah, itu wajib itu untuk nikah. Ya. Kemudian itu yang sunnah, dia fisik mental udah oke, ekonomi pun juga oke, tapi dia masih bisa mengontrol hawa nafsunya. Nah, itulah dia sunnah. Ya, dia masih bisa dikontrolnya dengan cara perbanyak puasa sunnah dia, bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Ya, banyaknya puasa sunnah ya. Kalau yang dikatakan haram bagaimana? Ya, yang dikatakan haram itu dia nikahnya cuma untuk mengontrol hawa nafsu aja. Kewajibannya untuk sebagai suami itu nggak ada untuk menafkahi istrinya. Nah, itu diharamkan. Ya, yang dikatakan makruh itu seperti apa? Yang dikatakan makruh itu hukumnya dia materi ada tapi takut menyakiti istrinya. Ya, dia mampu dia menikah, tapi dia materinya itu takut kurang gitu, sakit jadinya istrinya. Ya, kalau yang mubah tadi itulah dia asal hukum dari pernikahan tadi itu, bisa dia terhindar dari zina, bisa dikontrol. Ya. Kemudian ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa itu? Yuk, silakan. Abdul Karim. Tadi digambar, Bu, laki-laki sama laki-laki. Berarti kalau perempuan sama perempuan boleh, Bu. Oh, sama aja, itu kan yang terlarang. Tadi kan syarat dari yang rukun dan syarat dari nikah kan tadi calon suami apa muayyan, identitas jelas. Kalau yang suami, calon suami harus laki-laki. Kalau perempuan gitu, calon istri juga harus perempuan. Laki-laki perempuan. Nah, yang bukan mahram tadi itu selama mahram itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan digabungin, macam mana cerita? Ya kan? Kembali ke zaman Lut, ya kan? Kaum Sodom terakhir kan? Ya, Bu. Nggak boleh. Haram. Ya. Makanya semua sudah diatur. Itulah Bu keadaan.
Itulah dia. Itulah Bu, kadang kami kalau nggak ada gambarnya, kadang berpikiran boleh. Tahu lah Bu, anak SMK ya kan, Iya, berarti betul itu. perempuan boleh. Salah satu. Banyak terjadi sekarang di luar Tuh, negeri seperti Kara. itu ya kan. Yang laki-laki Iya, Bu. sama laki-laki disahkan pula tuh ya kan. Namanya kaum LGBT sekarang kan. Nah, itulah dia Harus disahkan. Yang gambar Biar pelangi-pelangi tuh nak sekarang. kalimat nanti Ya pernah kan. Yang harus gambar berantas itu. pelangi-pelangi. Itulah dia. Iya Bu. Hati. Oke Bu. Terima kasih Bu. Dah, ada lagi pertanyaan? Ada Bu, mau tanya. Nah, mau tanya. Yuk, silakan Pak Henry. Itu Bu, apakah orang yang mau menikah, apakah memberikan mahar kepada si wanita, atau itu bisa dibilang salah satu kewajiban atau wajib hukumnya kita memberikan mahar Bu untuk pernikahan? Oke. Untuk memberikan mahar ya, itu wajib bagi seorang suami untuk ke istri. Ya, itu memang tidak ada dimasukkan ke dalam rukun tadi ya kan, rukun nikah, tapi itu memang udah wajib untuk diberikan suami untuk kepada istri. Nah, walaupun nggak masuk di rukunnya. Ya. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, Bu. Terima kasih Bu. Bu, saya mau Ya, nanya. Bu. Nah, ada apa itu Pak Dirja Sibuan? Ya. Bu, mahar tuh utang boleh nggak Bu laki-lakinya? Utang. Iya, Mahar Bu. utang. Aduh, kalau bisa belanja jangan yang aja. berutang lah, nanti gawat itu ya kan. Tuh, ke depannya kan, masa dibayar utang. Saya nikahkan anak kandung saya Ya Bu, kan, ada Nggak jadi boleh, Bu, ya? belanja itu Bu, Pak Nah. Dirja. masanya dibayar Belanja dia. utang. Nggak boleh Bu ya? Kalau bisa tuh yang dibayar tunai. Nah, utang kan Siap, Bu. siap Bu. nah dia. Kasih Boleh, Bu. Bu. Kredit, Oke, yuk. Bu. Udah paham nih tuh materi hari ini? Kami Bu. Paham Bu, paham. Oke, kalau gitu pengertian dari pernikahan sendiri itu apa tadi? Menurut bahasa artinya menggabungkan, Menggabungkan. ya kan? Menurut Menggabungkan antara bahasa laki-laki tadi. dan perempuan. Oke, kalau yang menurut istilah yaitu akad ya, akadnya menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tadi, jadi satu. Jadi Iya, Bu. sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing tadi. Nah, yang tadi yang gambar 2 tadi, nggak satu tadi ya, haram tuh, makanya tak boleh kan? Ya, yang tadi di gambar 2 tadi, yang di gambar 1 boleh sah, ada walinya, ada calon suaminya, ada calon istri, jelas ya. Yang laki-laki sama perempuan, ada saksinya, ya ada ijab kabulnya. Oke. Sebelum Ibu tutup, gua akan memberikan ya tugas, akan Ibu share nanti di grup ya. Soalnya Pilgan. Nanti kalian jawab. Dan untuk materi selanjutnya, kalian bisa melanjutkan ya tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam seperti apa, dan undang-undang tentang perkawinan juga itu 1974 ya, nomor 1 ya, seperti apa. Oke. Ya Bu. Sebelum Ibu tutup ya, mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, saya kembalikan kepada Bu dosen dan Pak Hendrayadi. Baik, Bapak Ibu, berarti kita lanjut ya, Bu? Boleh Pak. Boleh Pak Berarti lanjut. Pak Amir Sadat lagi.